Memang asli keren Nyali Bung Lubis ini. Kebohongan demi kebohongan akhirnya terbongkar. Kasihan Pak Rizik, kasihan si Bahar, kasihan budak-budak sahaya, gerombolannya, pasukannya. Ada yang capek jalan kaki lah, ya, keringetan, panas-panasan, sholat di Monas, nginap di Monas, nggak ditanggepin sama Pak Jokowi. Gimana itu Bahar? Kenapa kamu pakai surat edaran yang lama? Sedangkan yang terbaru dalam hal yang sama sudah ada. Yang dijadikan pegangan sama si Bahar itu tahun 2020. Udahlah tahun 2020, kemudian isinya diubah sama dia, sama si Bahar. Kalian perhatikan baik-baik, lihat dengan teliti. Kalau kalian tidak percaya omongan saya, kalian cek nanti langsung ke channel si Bahar. Berkah Pak Jokowi, Habibana kalian itu dapat panggung. Tuh, berkah Pak Joko Widodo. Ada yang dapat panggung berkah Lonte. Ada yang dapat panggung berkah kafir. Jualannya kopar kafir, kopar kafir. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau narasi kalian misal Lubis cari cuan gitu-gitu amat sih, gini-gini amat sih, berkah Habibana Lubis dapat cuan, gampang ya, gampang. Berkah Pak Jokowi, Habibana kalian itu dapat panggung. Tuh, berkah Pak Joko Widodo. Ada yang dapat panggung berkah Lonte. Ada yang dapat panggung berkah kafir. Jualannya kopar kafir, kopar kafir. Bahar dan Rizik makin terjepit. Berkah Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok. Gitu, paham kalian? Terus ini saya rangkum dulu semua. Ada budak sahaya yang komen, kasihan Lubis, nggak ditanggepin, berharap banget ditanggepin. Begitu saya jawab, saya tidak pernah berharap untuk ditanggepin, nggak pernah. Tujuan saya adalah menyampaikan sesuatu yang saya yakini besar, sesuatu yang saya yakini benar berdasarkan fakta ilmiah dan maroji. Oke? Jadi kalau narasi kalian begitu dak, saya jawab yang kedua. Kasihan Pak Rizik, kasihan si Bahar, kasihan budak-budak sahaya, gerombolannya, pasukannya. Ada yang capek jalan kaki lah, ya, keringetan, panas-panasan, sholat di Monas, nginap di Monas, nggak ditanggepin sama Pak Jokowi. Bahar, Rizik dan pendukungnya harus nonton video ini. Tuh, harusnya kalian lebih kasihan kepada junjungan kalian. Kasihan si Bahar, kasihan Pak Rizik, udah koar-koar tarik urat, tapi nggak ditanggepin sama Pak Jokowi. Begitu. Video si Bahar waktu live ada yang komen tentang TIJ, mukanya langsung pucat, kena mental, nggak layak. Ekspresi singa seperti itu terlalu mewah, curut pun nggak layak, masih lebih gagah curut daripada ekspresi muka yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terlalu mewah. Bahar makin mati kutu, lihat video ini. Seputar fitnahan si Bahar, bohongnya si Bahar, dustanya si Bahar, pembahasan tentang zuriyah ataupun keturunan Wali Songo. Oke? Pertama, saya ingin kasih perbandingan ya.
terkait surat edaran yang dijadikan si Bahar sebagai maroji, ya, yang dia upload di tab komunitas YouTube dia. Di situ surat edaran dari Maktab Daimi Ar-Rabitatul Alawiyah. Nah, Bung Lubis tegas sebut Bahar pembohong dan pendusta. kalian perhatikan baik-baik, lihat dengan teliti. Kalau kalian tidak percaya omongan saya, kalian cek nanti langsung ke channel si Bahar. Di situ ditulis Jakarta 11 Juni 2020 Masehi, 20 Syawal 1441 Hijrah. Jadi surat edaran tersebut keluar 11 Juni 2020 Masehi, tahun 2020. Yang inti dari surat itu, isi paling inti dari surat itu adalah bahwasanya Rabitatul Alawiyah tidak mempunyai syajarah ansab keturunan Wali Songo. Tidak mempunyai, ya, bukan tidak ada. Sehingga mereka tidak bisa mengisbat atau mengesahkan atau memberi atau mengakui kepada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Itu, ya, itu poinnya. Nah, sedangkan saya ada surat edaran dari lembaga yang sama, tahunnya lebih terbaru, sudah upgrade, ya. Jadi yang di si Bahar itu masih versi lawas 2020. Yang surat edaran 2021, ya, 2021 itu udah saya upload tadi di tab komunitas, ya, di tab komunitas yang terbaru, ya, yang terbaru, meskipun bukan tahun ini. Ini saya bacakan, ya, tahun 2021, ya. Ya ampun, ternyata begini kelakuan si Bahar. Yang dijadikan pegangan sama si Bahar itu tahun 2020. Udahlah tahun 2020, kemudian isinya diubah sama dia, sama si Bahar. Inti dari surat edaran tahun 2021 saya bacakan, ya, setelah mukaddimah segala macam, kemudian menyatakan tentang nasab Wali Songo sampai Wali Songo, ya. Kemudian bawahnya di sini, dan kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah mengesahkan bahwa zuriyah Wali Songo adalah keluarga Sayyid atau Habib sesuai kitab rujukan Syajarah Ansab Alawiyin Syamsu Al-Dhahirah Juz 2 karya Al-Allamah As-Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Jelas, ya? Keturunannya loh, ini keturunan, bukan sampai Wali Songo, tapi zuriyahnya. Tahun kapan itu? Tahun 2021. 2021. Di sini tahunnya dibuat Jakarta 11 Oktober 2021 Masehi. Akhirnya kebohongan semua terbongkar. Penanggalan Hijriahnya 4 Safar 1443 Hijriah. Kalau ada yang surat edaran 2021 tentang Wali Songo dan keturunannya, kenapa kau pakai yang 2020, Bahar? Kenapa? Di 2020 mengatakan bahwasanya mereka pihak Maktab Daimi Rabitatul Alawiyah tidak mempunyai data, bukan tidak ada datanya, mereka yang tidak punya. Ya, data itu ada, hanya saja mereka tidak punya ketika itu. Sehingga mereka tidak bisa mengesahkan, tidak bisa mengakui, tidak bisa mengisbat pada tahun 2020. Sedangkan 2021 udah ada surat edaran, masih dalam hal yang sama, masih dalam kasus yang sama, masih dalam masalah yang sama tentang Wali Songo dan keturunannya. Di 2021 tersebut dikatakan oleh Maktab Daimi Rabitatul Alawiyah bahwasanya mereka mengakui
daripada keturunan ataupun dzurriyyah Wali Songo. Bahar dan pendukungnya kalau nonton video ini pasti nggak bisa tidur. Gimana itu Bahar? Kenapa kamu pakai surat edaran yang lama? Sedangkan yang terbaru dalam hal yang sama sudah ada. Jadi, ini kalau salah tolong ditegur ya. Ibarat hadis tentang ziarah kubur. Dulu, Nabi melarang ziarah kubur. Dulu. Kemudian, ke depan setelah keimanan umat Islam semakin kuat, semakin mantap, Nabi membolehkan ziarah kubur. Yang ngomong Nabi, isinya sama-sama hadis, pembahasannya sama tentang ziarah kubur. Dulu dilarang dengan alasan tertentu. Kemudian di kemudian hari, masih di zaman Nabi, yang ngomong masih Nabi, pembahasannya masih ziarah kubur, dibolehkan sama Nabi. Kalau sudah seperti itu, maka hadis yang dulu jangan diberlakukan lagi dong. Udah ada hadis yang terbaru. Itu contoh ya. Kalau salah penjelasan saya tolong diluruskan, karena saya bukan habib. Saya bukan kiai, saya bukan gus, saya bukan ulama, saya bukan wali. Nanti kalau saya udah punya anak, masukin anak ke sekolah, barulah saya jadi wali murid.